Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang khusus pemula, rahasia agar indukan ataupun dere cepat bertelur di kandang yang baru. Jadi kita di sini membahas bahwasanya kita sudah membeli indukan ataupun dere dari luar kandang kita ataupun masih pemula, masih belum memiliki indukan ataupun dere, hanya memiliki kandang saja. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian itu bisa memahami apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kawan-kawan sekalian itu membelilah 5 ekor ataupun 10 ekor indukan ataupun dere. Dere tadi ataupun indukannya, dalam catatan dere, kalau untuk dere itu memang usianya sudah mapan lah, usia 6 bulan ataupun 7 bulan itu sudah layak kita beli, itu sudah cukup umurnya untuk menghasilkan telur. Nah, caranya sebelum masuk ke area kandang, indukan tadi kita karantina dahulu teman-teman sekalian. Nah, kita karantina bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Kita karantina tadi tidak kita satukan dengan pejantan ataupun basor, tidak disatukan dengan pejantan ataupun basor teman-teman sekalian, hanya betina-betina saja, indukan dan dere saja. Nah, di situ kita berikan pakan alternatif yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, dedak dan juga insang ikan lele, yang mana protein dan karbohidratnya cukup tinggi untuk indukan menggemukkan badan sehingga cepat bertelur. Nah, indukan entok sama dengan ayam teman-teman sekalian, dia harus menggemukkan badan dulu baru bisa dikawinkan sehingga cepat untuk bertelurnya. Nah, jika kawan-kawan sekalian ingin dipercepat lagi setelah pakan alternatif selama lebih kurang 1 minggu, kan ini kita karantina 2 minggu. Nah, dimasuk ke minggu kedua, pakannya kita campur dengan pakan bebek petelur. Banyak sekali teman-teman sekalian dijual di tempat pakan, di tempat toko peternakan tuh banyak teman-teman sekalian, pakan bebek petelur namanya. Tidak perlu banyak-banyak kawan-kawan sekalian. Contohnya kita pemberian 5 kg pakan ataupun 3 kg pakan, cukup 1 cangkir sajalah, cangkir untuk minum itu teman-teman sekalian biasa. Nah, itu kita ambil dedak pur untuk bebek petelurnya tadi, kita campurkan di pakan alternatif kita. Nah, lalu diaduk kawan-kawan sekalian, baru kita berikan pakannya ke indukan tersebut. Tujuannya untuk mempercepat proses bertelur entok ataupun cepat merangsang agar indukan tersebut bisa bertelur. Nah, setelah lebih kurang 2 minggu teman-teman sekalian, baru indukan tadi dan dere tadi kita satukan dengan pejantan. Nah, setelah badannya gemuk, sudah badannya sehat, terbiasa dengan pakan kita yang ada di kandang, lalu kita satukan dengan pejantan. Nah, pejantannya tadi, jika indukannya 5, jantannya 1. Jika indukannya 10, jantannya bisa 2. Bisa 1 teman-teman sekalian, tapi lebih bagus 2, ataupun intinya kalau dia 15 ekor, betinanya, pejantannya wajib 2, karena memang lebih bagus dia agar telurnya bisa fertil semua. Ada juga karena kan kita sudah memberikan pakan perangsang agar indukan cepat bertelur, maka basornya itu harus mencukupi lah untuk perbandingan indukan dan basornya. Kalau 15 ekor berarti basornya 2 teman-teman sekalian. Kalau indukannya 5, basornya tetap 1. Kalau basornya 10, bisa 1 teman-teman sekalian, tapi lebih bagus itu 2 biar lebih cepat proses breeding kita teman-teman sekalian. Nah, jadi sangat simpel ya teman-teman sekalian agar indukan ini cepat bertelur ataupun dere ini cepat bertelur. Selanjutnya teman-teman sekalian bisa membuat petarangan telur yang cukup bagus lah, cukup nyaman, yang mana tempat bertelurnya itu steril dari kelembapan. Memang tempat bertelur itu harus kita buat sedemikian rupa sehingga air hujan ataupun di tempat kawan-kawan sekalian itu sering banjir, kita buatlah panggung kalau memang tempat-tempat kawan-kawan sekalian itu masih banjir.
Dan jika di musim hujan ya kita buatlah atapnya sehingga tempat petarangan telur kita tetap steril ya dari namanya lembab ataupun basah ataupun kehujanan. Jadi pada saat proses dia bertelur itu kandang memang harus kering teman-teman sekalian. Nah, medianya kalau di tempat saya itu alas kandangnya untuk indukan bertelur itu biasanya sekam padi teman-teman sekalian, bisa jerami kan panas teman-teman sekalian, tapi jeraminya juga harus benar-benar kering. Kita jemur lah sampai benar-benar kering kali dia kerapuh. Nah baru kita bentuklah tempat bertelur entok. Kita juga bisa menggunakan pasir. Kalau pasir itu harus benar-benar jemur sampai benar-benar kering, sampai berwarna putih gitu teman-teman sekalian, barulah bisa kita buat untuk media tempat indukan entok bertelur. Nah, pembuatan kandang atau pembuatan petarangan telur agar tidak ada gurem. Gurem itu kutu kan kalau sekalian lah, kutu hewan kayak kutu ayam, biasanya banyak di ayam, banyak di bebek, banyak di entok, pokoknya hewan-hewan yang mengerami itu kutu ada. Nah kita campurkan tempat petarangan telur tadi dengan daun serai. Daun serainya kita potong kan sekalian, kita potong, kita jemur sampai benar-benar kering, lalu kita bentuklah dengan mencampurkan tadi jerami ataupun kulit padi, bisa kita campurkan dengan pasir yang sudah dijemur tadi sehingga kering. Nah kita campurkan di situ, tujuannya agar gurem ataupun kutu itu tidak menghinggapi indukan entok yang sedang fokus dalam proses pengeraman teman-teman sekalian. Jadi dia fokus, tidak terganggu. Nah langkah selanjutnya, jika sudah mulai mengeram, indukan entok itu diwajibkan kita tutupi area petarangannya. Jadi ini kan tempat petarangannya teman-teman sekalian, jadi kita tutuplah tempat ia mengeram sehingga tempat dia mengeram itu gelap. Bisa menggunakan kain, bisa menggunakan goni. Kalau tempat saya itu saya tutupi tempat petarangan telurnya itu dengan goni sehingga indukannya itu tidak terganggu. Yang mana kita kan biasanya sering jalan sana jalan sini di kandang ondang-anding lah, biasanya jalan sana jalan sini, jadi indukan itu tidak melihat kedatangan kita teman-teman sekalian. Jadi dia tetap fokus dalam proses pengeraman. Jadi simpel ya teman-teman sekalian, agar indukan ini cepat bertelur kembali. Intinya ya tetap kita karantina, pemberian pakan yang sudah komposisinya bagus. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.